Halo, salam sehat ya. Jumpa lagi dengan saya di channel Medistory. Kali ini saya akan membahas nih, ada pertanyaan mengenai setelah masa nifas selesai ya, kemudian melakukan hubungan seksual ya, melakukan hubungan seksual, tetapi setelah berhubungan kenapa sih Bu Bidan kok masih juga keluar bercak darah gitu ya? Kenapa? Apa faktornya? Nah, apakah itu berbahaya? Apakah itu berpengaruh dengan gagalnya pada masa nifas? Nah, kita simak pada video berikut ini. Tapi mungkin yang baru gabung di video channel Medistory, jangan lupa dibantu subscribe di bawah ini. Jangan lupa juga di klik tombol loncengnya agar Mams tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Medistory. Langsung saja ya, kita simak. Apa sih masa nifas itu sendiri? Masa nifas adalah masa pemulihan bagi ibu setelah melahirkan, dan itu berlangsung dari 6 sampai 8 minggu. Apa saja sih yang dialami pada ibu nifas di fase ini? Apakah berbeda antara orang yang melahirkan normal dengan yang melakukan operasi sesar, dikatakan waktunya masa nifas itu sendiri? Jadi sama ya, tetap berlangsung selama 6 sampai 8 minggu. Kalau dihitung biasanya itu berlangsung sampai 40 sampai 42 hari setelah pasca melahirkan. Masa ini banyak perubahan-perubahan ya yang terjadi pada ibu nifas. Nah, sebagaimana ibu pada masa nifas ini akan mengalami pemulihan nih ya, baik itu organ-organ dalam ya atau organ-organ reproduksi. Nah, itu akan kembali pulih seperti kondisi sebelum masa hamil. Jadi sekilas nih ibu nifas harus tahu dulu apa yang dialami ya. Kadang yang menjadi faktor tabu nih, kok habis melahirkan saya keluar darahnya kok sering ya Bu. Nah, perubahan di masa nifas ya, itu ibu akan mengalami yang namanya pengeluaran darah ya, yaitu ada masanya disebut dengan lokea. Lokea itu apa ya? Yaitu pengeluaran darah untuk pemulihannya nih, sisa-sisa setelah pasca melahirkan yang terjadi di dalam rahim. Nah, ada lokea rubra terjadi 1 sampai 3 hari, kemudian serosa ya, itu terjadi dari 3 sampai 10 hari. Kemudian alba itu terjadi 10 sampai 14 hari. Nah, biasanya dari setelah lokea alba ini ya, yang awalnya dari darah itu berwarna kecoklatan, merah, kemudian sampai kehitaman dan akan kembali ke warna putih. Nah, kalau sudah warna putih nih, nah itu biasanya lebih dari 15 harian ya, itu masa lokea pengeluaran darah itu sudah berhenti. Kenapa ibu nifas harus mengalami hal ini ya? Karena itu adanya penyusutan rahim ya. Masa pemulihan akan kembali ke semula ya, di mana rahim yang awalnya membesar ya karena ukuran bayi yang besar ya karena mengandung, kemudian janin sudah keluar dan dia akan menyusut dan akan nanti kembali pada ukuran sebelum ia hamil. Dan apakah ada perawatan khusus Bu Bidan bagi ibu yang melahirkan secara normal dengan ibu yang melakukan operasi sesaria? Perbedaannya itu terletak pada perawatan pada luka sesar itu sendiri ya. Biasanya itu bisa melintang ya atau bisa selujur. Nah, itu untuk lokasinya itu berbeda-beda. Nah, kita memerlukan perawatan khusus nih dalam luka yang dijahit atau yang dioperasi itu sendiri ya. Kalau melahirkan normal tidak perlu ya untuk perawatan khusus, karena biasanya kalau melahirkan normal itu bila mana dibutuhkan juga episiotomi atas indikasi tertentu, nah itu dari jahitannya nanti akan kembali ke semula, berjalannya waktu akan kembali ke semula. Tetapi kalau untuk yang melahirkan secara sesar itu butuh waktu yang agak lama nih, beda dengan wanita yang melahirkan secara normal ya. Jadi butuh perawatannya itu kurang lebih sampai 1 bulan ya, 1 bulan ya. Tidak boleh terlalu beraktivitas terlalu berat ya. Kemudian juga tidak boleh terlalu mengangkat-ngangkat beban terlebih dahulu ya, karena itu nanti akan berpengaruh nih dengan faktor pemulihan di bagian penjahitan operasi sesar itu sendiri. Terjadinya keluar darah ya, setelah berhubungan selesai masa nifas. Kenapa itu bisa terjadi?
Katakan bahwa bisa saja nih darah tersebut adalah darah sisa haid yang sedang mams alami. Karena setelah masa nifas itu selesai ya, ibu yang habis bersalin nih, baik itu normal maupun sesar, itu akan mengalami siklus secara teratur. Baik itu bisa mengalami siklus haid, ada juga yang tidak mengalami siklus haid sampai waktu dia selesai masa menyusui ya, hingga waktu 6 bulan. Nah, itu yang dikatakan KB alami. Kemudian faktor yang kedua, mengalami cedera atau luka pada area vagina. Adanya infeksi pada organ-organ reproduksi ya di dalam ya, baik itu di rahim ya, atau adanya faktor kondisi kesehatan lainnya. Nah, bila mams mengalami hal ini ya, boleh nih ibu bisa atau bunda ya bisa berkonsultasi dengan dokter kandungan terdekat ya, untuk memastikan nih apakah ada sisa-sisa yang di dalam rahim, yang mungkin ada sisa-sisa darah atau selaput. Nah, atau mungkin karena faktor sisa darah siklus haid. Nah, itu bisa dipastikan dengan cara konsultasi dengan dokter obgyn ya. Nanti bisa dilihat nih di USG nih apakah ada sisa-sisa atau bagaimana, apakah ada, ini adalah salah satu, apakah kondisi rahimnya itu bersih. Jadi bisa faktor dari luka perineum atau bisa dari ini sisa darah siklus haid. Selain menghindari hubungan seks terlebih dahulu ya, yang ketiga tetap budayakan hidup sehat ya, makan pola makan yang teratur ya, makanan yang bergizi, hilangi stres, jaga berat badan tetap ideal, konsumsi sayuran dan buah-buahan ya semasa menyusui, olahraga dan pola tidur yang cukup. Baik, itu tadi ya mams yang saya jelaskan ya, semoga bisa dipahami ya. Bila mana ada pertanyaan bisa di kolom komentar, insya Allah kalau ada waktu saya akan membantu menjawab. Sekian pesan dari saya, sampai jumpa pada video berikutnya, bye bye.